Nah, titik ini yang terkadang digarisbawahi atau dijadikan sebagai alat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengatakan kepada setiap dai yang bermanhaj salaf itu bahwa suka mengkafirkan, suka menganggap orang penduduk neraka. Ya sekedar menyebut fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini kan sabda Rasulullah bahwa setiap bid'ah yang diada-adakan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di mana? Itu kan sabda siapa? Kan utusan Allah yang bersabda seperti itu. Nah, ini kalau hanya dalam lafaz tersebut kita mau menjadikan sebagai alat untuk berdebat lagi, ya kita tinggal mengukur di sini. Ini ada barometer nih, ukuran yang kita harus terapkan. Bahwa Anda mau menerima dengan ikhlas atau tidak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Zadul Muhajir dari halaman 32 Pak ya? Ya. Ini masih terkait maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Disebutkan di sini bahwa fa inna lafdhata ma min siyagil umumi fa innaha musilatun taqtadi nafyal imani au yujadu tahkimuhu fi jami'i ma syajara bainahum. Titik permasalahan dalam ayat itu adalah pada lafaz ma. Apa saja lafaz ma di firman Allah, fala wa rabbika, demi Allah, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak beriman, tidak dianggap beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai penghukum, fi, dalam hal-hal ma syajarah, apa yang terjadi yang mereka pertikaikan, fi ma syajara bainahum, dalam segala hal yang mereka pertikaikan di antara mereka. Jadi lafaz ma di sini mencakup semua permasalahan hidup. Nabi Muhammad SAW harus menjadi rujukan dalam semua permasalahan. Itu masalahnya, atau titik pengambilan dalil dari lafaz tersebut. Dan ini berfungsi untuk menafikan keimanan, penafian keimanan atau sesuatu yang harus ada dalam menghakimi semua bentuk perselisihan. Artinya kalau tidak terpenuhi, dalam arti tidak mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemutus perkara, berarti keimanan tidak ada. Ini konsekuensinya. Artinya tidak memposisikan Nabi Muhammad SAW dalam arti ajaran beliau sebagai rujukan dalam setiap perkara hidup, ya itu berarti tidak ada keimanan berdasarkan ayat ini. Kemudian walam yaqtasir ala hadza, tidak hanya sebatas itu, hatta dhamma ilaihin syiraha sudurihim bihukmihi. Taruhlah
semua sepakat bahwa semua medan gerak-gerik hidup kita itu merujuk kepada apa yang Nabi Muhammad SAW tetapkan dan putuskan atau tuntunkan. Masih ada tuntutan selain itu, bukan hanya sebatas menjadikan sebagai rujukan, tapi harus ada kelapangan dada, menerima sepenuhnya. Haitsu la yajiduna fi anfusihim harajan, yaitu mereka tidak menemukan di dalam diri mereka suatu perasaan berat, wa wadhiqu wal hasr, yaitu perasaan sempit dalam hati ketika menerima tuntunan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa mempelajari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah dipelajari, dipahami, tidak boleh ada perasaan ini sempit atau perasaan ini ketidaklegaan dalam hati untuk menerimanya. Harus betul-betul menerima dengan lapang dada bahwa inilah kebaikan untuk kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk diikuti, dan juga sekaligus meyakini bahwa Nabi Muhammad lah yang harus menjelaskan segala-galanya. Wa nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-zikr, wahai Muhammad, Al-Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad yang menjelaskan kepada manusia apa isi wahyu yang diturunkan kepada mereka. Nabi Muhammad yang berhak untuk menjelaskan hal ini, selain beliau tidak boleh. Nah, jadi bukan hanya sebatas menerima, tapi tidak boleh ada di dalam hati kita itu perasaan berat atau perasaan sempit, nyesak dalam hati menerimanya. Bal yaqbalu hukmahu bil insyirah, bahkan mereka harus menerima hukum penetapan beliau dengan penuh al-insyirah, kelapangan. Wa yuqabiluhu bit taslim, dan mereka harus menerima hukum tersebut dengan berserah diri. Wa yusallimu taslima, ini maksud daripada ayat tersebut, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya. La li'annahum ya'khudunahu ala igmad, bukan dengan cara menerima ajaran tersebut dengan apa? Tahu igmad begini, dengan cara yang buta. Jadi harus diyakini, diamalkan dengan ikhlas, dan diterima dengan kelapangan dada, didalami. Wa yasrabunahu ala qadha, dan tidak boleh juga mereka itu menerima, meneguk dengan penuh kotoran. Begitu terjemahannya, Pak, ya. Jadi wa yasrabunahu ala qadha, bukan hanya menerima dengan mata tertutup atau ini, lalu meneguknya dengan penuh kotoran, begitu. Tidak. Tapi fa inna hadza munafin lil iman, cara yang begini ini bertentangan dengan keimanan. Bal la budda an yakuna akhdhuhu biqabulin warida wa insyirah sadar, bahkan menerima ajaran beliau itu dengan cara keridhaan dan hati yang lapang. Wa mata aradal abdu an ya'lama hadza, kapan setiap hamba mau mengetahui hal ini,
mengukur ya, kalau mau mengukur. Falyanzur fi halihi. Dia sendiri yang harus melihat pada dirinya. Wa itali aqalbahu 'inda wurudi hukmihi. Dan dia harus memeriksa sendiri hatinya ketika datang ajaran beliau kepadanya. Ala khilafi hawahu wa garadihi. Kalau dalam kondisi hawa nafsunya bertentangan dengan apa yang dihukumi oleh Rasulullah, hawa nafsunya bertentangan dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ala khilafi ma qalladahu fihi aslafahu minal masailil kibar wa madunaha, atau saat dia melihat kebiasaan nenek moyang yang selama ini menjadi pegangan beliau dalam setiap permasalahan penting dan selain persoalan penting, itu dia sendiri yang harus memeriksa di sini. Apakah dia akan memenangkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh berserah diri sepenuhnya dengan hati yang lapang, atau tidak? Dia sendiri yang akan menghakimi dirinya di sini. Apakah dia seorang mukmin yang sejati atau orang yang bermain-main? Diukur di sini. Kalau ada suatu permasalahan di mana ketahuan baginya bahwa memegangi kebiasaan atau adat istiadat atau ajaran-ajaran nenek moyang yang selama ini dipegang itu bertentangan dengan hukum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini dia sendiri yang harus menghukumi dirinya. Apakah dia mukmin atau bukan? Keimanan dalam hatinya masih ada atau tidak? Apakah dia condong mengamalkan dan menerima sepenuhnya dengan lapang dada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan? Dalam kondisi ini dia beriman. Tapi kalau tidak, dia menolak mentah-mentah. Nah, di sini keimanan sudah hilang. Atau dia menerima tapi penuh dengan perasaan berat. Ada kan begitu? Nah, dikatakan di sini, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia itu lebih tahu tentang dirinya. Walau alqa ma'adzira, walaupun nanti di hari kiamat mereka itu selalu memberikan argumen alasan. Ya, karena saya dulu tidak sempat begini, saya dulu tidak sempat bertaubat, saya dulu tidak, dan seterusnya. Setiap manusia bisa, mas, saya ini sebenarnya orang taat atau orang bermaksiat nih. Fasubhanallah, maka maha suci Allah. Kam min hazazatin fi nufusi kathirin minan nas. Betapa sebenarnya di hati banyak manusia itu ada perasaan bergejolak untuk menolak tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Min kathirin minun nususi, dari sekian banyak nas-nas Al-Quran dan hadis, mereka sebenarnya dalam hati mereka itu ada perasaan ini, jijik menerimanya. Wa biwuddihim an law lam tarid, bahkan mereka itu sebenarnya berangan-angan supaya tidak ada ayat Al-Quran atau tidak ada hadis Nabi seperti itu. Lihat bagaimana Ibnu Qayyim bisa memutuskan. Bukannya masalah hati manusia itu masalah gaib ya, coba ya. Tapi ulama sekaliber Ibnu Qayyim atau gurunya Ibnu Taimiyah ketika berungkap seperti ini, bukan berarti mereka mengetahui hal yang gaib dalam hati manusia, tapi itu muncul dari perdebatan dengan mereka. Karena begini, di dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Al-Ghazali kan dianggap sebagai ulama usul fikih. Dan itu di muqaddimah kitab Al-Mustasfa usul fikih itu ada ilmu mantik. Artinya ilmu mantik dibawa ke usul fikih. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu juga
dari mazhab Hambali, dari ulama Hambali itu melakukan hal yang sama. Dan antum perlu ketahui, mantik tidak gampang untuk dipelajari. Ketika ana sodorkan kepada ini, saya bilang, maklumi kita orang-orang non-Arab itu kalau belajar usul fikih, apalagi mau mendalami dan menjadikan spesialis sampai S3 begini, itu suatu hal yang membutuhkan waktu tahunan untuk mendalami satu medan ilmu itu, karena istilahnya begitu berat, juga pembicaraannya itu, masalah mantik itu bukan masalah yang gampang bagi kita, karena ini akal-akalan. Para pendebat itu mengatakan begini, yaitu sangat dibutuhkan kalau Anda di Indonesia ingin berdebat dengan orang-orang yang menolak kebenaran. Mereka harus dihadapi dengan mantik, logika. Nah ini antum perlu ketahui bahwa orang-orang yang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu, dia dengan gurunya dipenjarakan karena suka mendebat ini. Bahkan meninggal dalam penjara, kan ketika gurunya Ibnu Taimiyah meninggal dunia, dia masih di penjara. Makanya tidak menghadiri jenazah, kan? Karena dia masih dikurung. Mereka, orang-orang seperti ini mampu berungkap bahwa di dalam hati-hati mereka itu ada ini sebenarnya perasaan jijik untuk menerima ajaran. Bahkan mereka itu berangan-angan supaya tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang hal itu dalam satu permasalahan. Ya dari bukan mengetahui mereka, tapi ungkapan mereka itu ketika didebat bisa disimpulkan dari sekian sesi debat itu bahwa mereka ini berangan-angan supaya tidak ada ayat Al-Quran dan berangan-angan supaya tidak ada sabda Rasulullah. Seperti itu dalam satu permasalahan atau dalam banyak permasalahan. Wa kam min hararatin fi akbadihim minha, dan betapa ada gejolak bara api di dalam hati mereka itu terhadap nas Al-Quran dan hadis. Cenderung menolak dan tidak setuju dengan ayat-ayat dan itu terjadi. Ana pernah mau khutbah Jumat di suatu tempat. Saya tidak perlu menyebutkan. Karena saya diundang, ditelepon, tolong khutbah Jumat di sini. Saya bilang, siapa? Ya kami menerima nomor telepon Ustaz dari itu. Saya datang kira-kira 20 menit sebelum waktu Jumat dan duduk. Tiba-tiba pengurus datang di samping saya sambil mengatakan begini, sekarang ini banyak khatib ini yang suka berucap bahwa semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu neraka. Saya bilang, kenapa Pak? Ada apa? Ya itu katanya, wah itu nggak tepat, itu kata-kata itu diucapkan dalam. Saya bilang, terus kan Nabi Muhammad SAW dalam khutbah hajatnya yang berungkap seperti itu. Beliau yang bersabda seperti itu. Terus kita mau hapus hadis itu. Dia bilang, tapi nggak cocok dengan perasaan banyak orang itu sebenarnya. Saya bilang, bukan perasaan atau ini. Mereka yang harus menyesuaikan diri dengan. Terus saya bilang, kalau saya khutbah Jumat ini dianggap tidak tepat begitu, diam. Tapi ya kita juga yang apa ya? Saya sebagai orang yang akan sebagai khatib di hadapan Allah, saya pertaruhkan batin saya untuk mengatakan saya mencari keridhaan ini atau tetap mengucapkan apa yang Nabi SAW sabdakan dan contohkan dalam setiap khutbah. Apa iya? Saya mau jangan cukup alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jangan menyebutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, karena ucapan orang ini apa terjadi
Tapi dalam hati saya, karena saya diundang, ya saya harus menyampaikan apa yang saya yakini dengan dalil-dalilnya. Artinya saya harus mengesampingkan keluhan dan ocehan orang ini. Lihat masalah khutbah. Nah, titik ini yang terkadang digarisbawahi atau dijadikan sebagai alat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengatakan kepada setiap dai yang bermanhaj salaf itu bahwa suka mengkafirkan, suka menganggap orang penduduk neraka. Ya sekedar menyebut fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini kan sabda Rasulullah bahwa setiap bid'ah yang diada-adakan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di mana? Itu kan sabda siapa? Kan utusan Allah yang bersabda seperti itu. Nah, ini kalau hanya dalam lafaz tersebut kita mau menjadikan sebagai alat untuk berdebat lagi, ya kita tinggal mengukur di sini. Ini ada barometer nih, ukuran yang kita harus terapkan. Bahwa Anda mau menerima dengan ikhlas atau tidak. Itu saja. Dan ini lemahnya Pak, ini lemahnya doktrin di kalangan kaum muslimin itu sampai pengurus masjid pun ada yang berprinsip seperti itu. Jangan jauh-jauh. Pada zaman kita ini kalau kita katakan kepada pengurus masjid atau panitia masjid, jangan bangun kubah, jangan bangun menara yang menghabiskan miliaran itu. Belum tentu semua pengurus masjid atau DKM masjid itu menerima hal ini, karena dia mengatakan bahwa membangun masjid itu harus ada kubahnya, harus ada menaranya sebagai syarat. Miliaran. Coba dana itu kita pakai untuk apa? Bangun kelas untuk tahfidz. Kita pakai untuk membangun masjid di suatu tempat. Ana yang merasakan permasalahan ini sampai sekarang. Ada masjid yang saya bangun dengan teman-teman itu, ambil dari sini 5.000, ambil dari sini 2.000, ambil dari sini 10.000, ada yang ngasih 50.000, ada yang 100.000. Sudah 4 tahun kita bangun, belum clear-clear juga. Padahal tidak ada kubah dan menaranya. Ukurannya cuma 12 kali 12. Lantainya pun belum berkeramik, masih peluru. Tapi itulah yang mampu kita lakukan. Nah, orang membuat proposal sekarang sampai miliaran untuk apa? Kubah dan menara. Begitu gampangnya mendapat sumbangan. Di mana kaum muslim ini? Mereka tidak tahu apa hukum menara dan kubah itu. DKM kita panggil jangan yang begitu. Tidak terima. Padahal yang mengisi kajian-kajian di masjid itu orang-orang yang berkaliber tinggi. Ini suka ada perasaan tidak terima. Makanya di Mutiara Ilmu itu ada makalah yang Risalah Mihrab ya. Nah, itu semua dibahas tentang hal itu di sini. Risalah Mihrab itu adanya kecerobohan di kalangan kaum muslimin membuat proposal masjid itu yang pada dasarnya lebih banyak yang tidak berdasar pada fungsi ini, fungsi bangunan. Banyak. Itu hanya satu contoh ya. Kita mengambil contoh masalah pembangunan masjid karena yang namanya DKM itu kan ya orang-orang yang sudah tahu lah, mengundang orang kajian kan. Tapi dia sendiri yang harus mengkaji setiap permasalahan. Ya. Jadi sekali lagi adanya ungkapan begini, betapa banyak penyakit hati dalam jiwa kebanyakan manusia saat ini yang tidak bisa menerima ayat-ayat Al-Quran dan bahkan berharap agar ayat tersebut tidak ada. Memang aslinya juga begitu. Betapa banyak hasrat hati-hati mereka dari ayat-ayat tersebut. Betapa banyak kesedihan pada kerongkongan mereka dari ayat-ayat tersebut dan dari sumbernya. Akan ditampakkan kepada mereka rahasia-rahasia tersebut, maksudnya ketidakcocokan hati mereka itu terhadap nas Al-Quran dan hadis itu
Semua akan dinampakkan kapan? Yauma tubalas sarair. Pada hari semua rahasia dinampakkan. Nih dulu nih, kamu di dunia pura-pura mau taat, tapi kamu dalam hati kamu itu ada perasaan benci terhadap nas Al-Quran. Ada perasaan a priori terhadap tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu cuma pura-pura menjadi orang yang saleh dan taat. Semua akan dibeberkan. Nah, jemaah sekalian, kajian diadakan untuk hakikat dan pengamalan. Mari kita berserah diri kepada Allah dengan menerima semua nas Al-Quran dan hadis melalui kajian ilmiah, agar kita tidak termasuk golongan yang terancam seperti ini. Memendam sesuatu ketidakcocokan, ketidaksepakatan dan ketidaksetujuan di dalam hati terhadap tuntunan Rasulullah dan memperlihatkan kesolehan secara zahir kepada sesama makhluk, itu adalah kebohongan dan bentuk kemunafikan. Sikap berpura-pura seperti itu tidak baik. Mari kita mempelajari nas Al-Quran dan Sunnah secara ilmiah dan menerima dan mengamalkannya juga secara ikhlas. Karena sikap yang seperti itu, berpura-pura, adalah sikap yang menyalahi keikhlasan. Antum perlu ketahui syarat diterimanya amalan adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pembahasan kita pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.